Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dengan bukti-bukti yang nyata dan memenangkan agama ini dari agama-agama yang lain, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu tidak mau beriman. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Hari ini disunatkan di dalam agama kita puasa sunat ya. Kadang-kadang ada yang berpuasa, kadang-kadang ada yang tidak. Yang berpuasa kami ucapkan selamat berpuasa sunat berpuasa sunat Kamis, dan yang tidak berpuasa ya juga kita ucapkan selamat ya. Selamat menonton TV. Tema kita hari ini tentang menyambut bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut jumhur, yang disebut dengan jumhur adalah mayoritas ya, kebanyakan. Menurut kebanyakan ulama tarikh, ulama ahli sejarah, juga ulama tafsir hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu ya. Alhamdulillah ya, umat Islam seluruh dunia selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang sangat baik, yakni tujuan untuk menghidupkan semangat beragama, semangat mencintai Allah dan Rasulnya, semangat mencintai syariat Islam. Jadi dalam bulan-bulan ini kita fokuskan untuk belajar Islam, belajar syariat Islam, mengenal Islam, mengenal Allah, juga mengenal Rasulullah pembawa agama. Jadi untuk kita kenang Rasulullah itu tentu kita harus memperingati Maulid. Untuk apa tujuan Rasulullah diutus oleh Allah? Bagaimana liku-liku lahir Rasulullah, dan Rasulullah dibesarkan di mana? Waktu balita Rasulullah di mana? Ini kan perlu diketahui oleh umat. Kemudian peringatan Maulid ini tidak terbatas waktu beliau lahir, tapi juga kita boleh bercerita semua sirah-sirah yang ada ya, cerita-cerita Nabi. Bagaimana Nabi sebagai manusia biasa, bagaimana Nabi sebagai Rasul Allah, bagaimana Nabi berjuang menegakkan syariat Islam. Nabi di Madinah, di Mekah pertama, kemudian ke Madinah. Nabi menerima wahyu. Itu semua boleh kita ceritakan dalam bulan suci, bulan Maulid ya, dalam bulan Rabiul Awal. Tidak cukup di bulan Rabiul Awal, tambah di bulan Rabiul Akhir, tidak masalah. Kemudian di bulan Jumadil Akhir, 3 bulan berturut-turut kita memperingati Maulid. Tujuan tidak lain kecuali supaya umat Islam mengenal junjungannya, nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Jadi Rasulullah sebagai nabi penutup, disebut khatam para nabi. Anbiya'i jama' itu dari nabi ya. Wal mursalin jama' dari rasul.
Jadi khatam dari para nabi dan khatam dari para rasul. Jadi Nabi Muhammad ini yang terakhir, penutup. Penutup segala nabi dan rasul. Kedudukannya sangat besar. Dia menjadi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Di samping penutup tadi juga penghulu segala nabi, semua nabi. Jadi nabi itu banyak kali, ya. Berapa nabi itu? 24.000, ya. Dan penutup para rasul. Para rasul itu juga sangat banyak. 113 orang kalau nggak salah. Itu para rasul. Para nabi dan rasul yang disebut rasul yang disebut dalam Al-Quran itu 25 orang. Jadi semua mereka itu menganggap Rasulullah itu sebagai penghulu mereka. Walaupun di dunia mereka itu tidak pernah bertemu, tapi di akhirat nanti Rasulullah menjadi penghulu dari para nabi dan rasul. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, hari ini saya sendiri, ya. Nanti kalau ada yang mau SMS, mau telepon, alhamdulillah ada pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan saja SMS nanti ke nomor yang tertera di layar kaca. Insyaallah nanti akan kita jawab. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir, sebagaimana kita tahu sudah yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal ketika Rasulullah belum lahir, ya. Konon Rasulullah masih 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Aminah ibunya sudah jadi janda. Jadi sedang mengandung dia 2 bulan. Suaminya yang tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal di Madinah. Meninggal. Maka Nabi Muhammad disebut anak yatim. Dan yatimnya itu yatim sebelum lahir sudah yatim. Nah, setelah lahir Rasulullah Muhammad kecil itu, ya, diberi nama Muhammad oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Itu kakek Rasulullah. Jadi Abdul Muttalib yang memberi nama Muhammad. Dan nama Muhammad itu nama pertama di dunia Arab. Belum ada nama seperti itu. Sebelumnya belum ada nama Muhammad. Jadi Abdul Muttalib diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi nama cucunya itu Muhammad. Artinya yang terpuji. Yang terpuji artinya. Jadi di dalam Injil juga sudah disebut namanya Ahmad. Arti Ahmad juga yang terpuji. Jadi paslah Muhammad itu artinya yang terpuji. Kemudian Abdul Muttalib juga yang nanti mengkhitan. Tentu ini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Ada yang menyebutkan begitu lahir Rasulullah Nabi Muhammad itu sudah terkhitan. Tapi ada juga yang berpendapat tidak. Yang mengkhitan Muhammad itu adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Kemudian yang pertama sekali memberi, yang pertama dulu kita ceritakan bahwa yang menjadi bidan lahirnya Nabi itu namanya Ummi Syifa. Ummi Syifa ini ibu kandung dari Abdurrahman bin Auf. Itu sejarahnya. Kemudian yang menyusui pertama itu tentu ibunya. Tapi kemudian Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah ini
ini adalah budak dari Abu Lahab. Jadi Suwaibah ini yang menyusu Nabi pertama. Kemudian Rasulullah juga diberi kepada penyusu yang lama, yakni Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang pergunungan, dari pergunungan Bani Sa'ad. Jadi Nabi kecil Muhammad itu dibawa ke gunung itu, disusu di gunung itu dengan Halimatus Sa'diyah. Diberi ongkos kepada Halimatus Sa'diyah oleh keluarga Nabi, diberi ongkos menyusui. Dan lama itu 4 tahun. Ketika 4 tahun baru dikembalikan kepada ibunya. Ibunya Siti Aminah menerima kembali anaknya yang sudah berangkat 4 tahun, tiba-tiba pulang, anak berusia 4 tahun. Tentu sangat bahagia sang ibu, sangat bahagia. Jadi bersama ibu itu 2 tahun. Sekarang sudah berusia 6 tahun, ya kan? Sudah berusia 6 tahun. Lalu ibunya mengajak Muhammad untuk berziarah ke Madinah. Di situ ada makam ayah dari Rasulullah. Jadi berangkat itu 3 orang, Aminah, satu lagi perempuan yang namanya itu namanya Barakah, atau disebut juga Ummu Aiman. Berangkat Aminah, Muhammad usia 6 tahun. Jadi Ummu Aiman berangkat menuju Madinah. Jadi kemudian apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad itu berziarah ke makam bapaknya, kemudian mereka pulang sampai di Abwa, sebuah desa di luar kota Madinah. Jadi Aminah juga diserang penyakit muntaber, semacam penyakit kolera. Jadi Aminah wafat di situ dan dikebumikan orang di kampung itu. Tinggallah Ummu Aiman bersama Muhammad kecil pulang kembali ke Mekah. Pemirsa TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.